Pemirsa, ribuan warga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sambut perayaan Imlek 2576 Kongcili di Kelenteng Kuanti Miau, di mana ini ada di Pangkal Pinang. Tahun baru Imlek 2576, ribuan warga memadati Kelenteng Kuanti Miau, kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ribuan lilin berwarna merah berbagai ukuran dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerang dalam menjalani kehidupan setahun ke depan. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu dengan khusyuk berdoa memohon kebaikan dalam mengarungi tahun yang baru. Masyarakat Tionghoa meyakini lilin yang dinyalakan menjadi harapan agar kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Tahun sebelumnya sih, karena tahun sebelumnya kan Agi merasakan COVID gitu ya. Harapannya apa? Harapannya lebih rame, harapan aku nggak banjir aja sih, soalnya musim hujan. Nah, tahun baru Imlek ini juga dirayakan warga Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat. Warga tua muda ini berbondong-bondong mendatangi vihara tertua di kota Singkawang, yakni Vihara Tridharma Bumi Raya. Mereka beribadah dan memanjatkan doa serta harapan di tahun baru Imlek kali ini. Warga juga menjalankan lilin di vihara sebagai tradisi perayaan Imlek. Nah, tahun ini menurut kalender Tionghoa adalah tahun ular kayu. Dalam astrologi Tionghoa, ular dikenal sebagai simbol kebijaksanaan, intuisi, dan juga transformasi. Ya, meski di tengah guyuran hujan, perayaan Tahun Baru Imlek ini tetap saja meriah ya di sejumlah wilayah. Ya, kita akan pantau nih bagaimana perayaan Imlek di Vihara Bahtera Bakti Ancol. Di sana sudah ada Jen Cahyani dan juga Kelenteng Sampukung di Semarang. Ada Wisnu Wardana. Terlebih dahulu kita menuju Jen Cahyani di Ancol. Ya, selamat pagi Jen. Seperti Hai. apa antusias para umat ini untuk beribadah atau sembahyang di sana? Selamat pagi Bayu, Dian dan juga pemirsa. Nah, saat ini kalau suasana di Vihara Bahtera Bakti Ancol sendiri sudah ramai oleh para umat yang beribadah di vihara ini sejak pagi tadi. Meskipun pagi tadi kalau kami pantau cukup sepi karena memang cuaca yang kurang mendukung adanya hujan yang lebat sejak malam tadi. Namun siang ini sudah terlihat ramai umat yang beribadah berbondong-bondong ke Vihara Bahtera Bakti ini untuk melakukan ibadah di hari Tahun Baru Imlek ini. Nah, kalau saya boleh tunjukkan kepada Anda pemirsa, ini dia proses ibadah umat Tionghoa. Yang pertama, mereka harus membakar dupa, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini tempatnya. Ini dia prosesnya dan di sini berlangsung secara hikmat ya. Nah, setelah membakar dupa berdoa kepada Tuhan, kemudian uniknya di Vihara Bahtera Bakti ini, Bayu, Dian dan juga pemirsa, di sini ada makam tokoh Muslim Tionghoa. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda, ada di belakang sana. Jadi setelah umat ini melakukan doa kepada Tuhan di sana, kemudian mereka akan masuk ke dalam sana. Ini dia tempat di mana makam tokoh Muslim Tionghoa berada. Mereka juga melakukan doa di dalam sana dengan masih membawa dupa. Nah, ini uniknya di sini karena di Vihara Bahtera Bakti ini melambangkan adanya toleransi umat beragama, dan kemudian setelah dari doa di sana mereka kemudian melakukan doa kepada dewa-dewa dan juga dewi. Ada tempatnya sendiri di sana. Barulah setelah itu di dupa yang mereka bawa ditancapkan ke tempat yang sudah disediakan pada tadi di tempat saat melakukan doa kepada Tuhan di sana. Nah, setelah itu baru setelah penancapan dupa tersebut dilakukan penyiraman minyak, kemudian setelah itu baru membakar kertas yang
artinya tanda usai atau selesai. Nah, kertas setelah dibakar tersebut diletakkan ke dalam pagoda. Nah, setelah itu baru selesai biasanya kalau umat Tionghoa di sini yang setelah melakukan ibadah kemudian mereka akan bagi-bagi angpau. Nah, ini ciri khas di hari tahun baru Imlek ini. Nah, kalau tadi kami sempat menanyakan kepada penjaga vihara sendiri, memang tahun ini cukup ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada saat COVID-19 yang ada di Indonesia. Namun sekarang sudah ramai di tahun-tahun sekarang ini, meskipun tadi pagi cukup sepi dan ibadah berlangsung dengan hikmat. Dan di tahun yang bersimbolkan ular kayu dengan tanda kemakmuran ini, diharapkan umat Tionghoa setelah melakukan ibadah kemudian pada tahun ini senantiasa mendapatkan kemakmuran seperti itu. Nah, saya masih melihat di sini karena memang vihara ini salah satu vihara tertua di Jakarta dan juga melambangkan toleransi dengan adanya makam tokoh Muslim Tionghoa yang ada di sini, dan sangat terasa khidmatnya, kemudian sangat terasa toleransinya di sini. Dan nanti akan kami update kembali bagaimana situasi yang ada di sini karena kalau sekarang masih berlangsung secara khidmat. Demikian Bayu dan Dian. Ya, Jen, bicara ada makam Sampukung di Bahtera di Ancol sana. Kini kita akan menuju ke kelenteng Sampukungnya yang ada di Semarang bersama Wisnu Wardana. Ya, Wisnu, kalau di sana sendiri seperti apa? Kita tahu ini kelenteng yang cukup besar di sana ya. Ya, Dian dan juga Bayu serta pemirsa di rumah. Dan saya sedang berada di kelenteng Sampukung Semarang. Dalam puncak acara Imlek kali ini, sejumlah kegiatan dilakukan di kelenteng Sampukong ini. Di antaranya nanti ada atraksi barongsai dan juga band-band dari ibu kota. Tadi juga sempat dihadiri dalam pembukulan tambur oleh Menteri Koordinator dan Lil Rizka Mahendra serta Forkompimda Jawa Tengah seperti PJ Gubernur Jawa Tengah, Kapolda, Kapolres Mabes, Wali Kota Semarang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Begitu. Dalam puncak acara perayaan Imlek ke 2576 ini, Sampokong yang merupakan kelenteng terbesar di Semarang, yaitu persilakan Laksamana Tengho yang mendarat di kota Semarang untuk menyebarkan agama Islam ini dihadiri oleh ribuan pengunjung. Ya, wisatawan juga berasal dari dalam kota Semarang dan juga dari luar kota. Jadi pengunjung yang hadir dapat menikmati bangunan megah Sampokong seperti di negeri Cina ini, dan juga penyelenggara menyediakan juga stand kuliner yang berisi dengan makanan khas kota Semarang dan juga khas Imlek. Begitu. Melihat suasana di Sampukung membuat saya rindu nih untuk ke Semarang lagi, ke Sampukung ya. Terima kasih banyak rekan Wisnu di Semarang, dan sebelumnya ada Jen Cahyadi di Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan kalian.